Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan shalom buat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita kembali bersyukur karena kita punya Bapa yang baik. Di mana kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Bahkan rahmat-Nya selalu baru kita alami hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita memberikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita senangkan hati Tuhan lewat kata-kata pujian dan penyembahan kita pada saat pagi hari ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Mari sembah Tuhan, agungkan Dia. Haleluya. Engkau Allah yang sungguh baik. Oh Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Bahkan kami tak pernah berhenti untuk memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu limpah dalam kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Engkau Allah yang kami cinta, Engkau Allah yang kami sembah. Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Shikenara lama ya lamu, shikenara lama ya lamu, kinara lama ya lamu, shikeniara lamu. Kami rasakan jamahan-Mu yang luar biasa Tuhan saat ini. Ketika kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau yang rela mati bagi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau bangkit bagi setiap kami. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Bahkan kami Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk senantiasa memuji, menyembah dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami mau lewati itu semua dengan ucapan syukur kepada Allah yang hidup. Karena Tuhan senantiasa menguatkan setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sebentar disampaikan juga semakin menguatkan hati iman percaya kami. Untuk kami lebih lagi mengerti isi dan hati Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan sekali lagi Tuhan pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa online JKI Pondok Daud. Pagi ini Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan secara pribadi. Adakah hati kita saat ini dipenuhi damai sejahtera dan sukacita ilahi? Ataukah hari-hari ini hati kita penuh dengan masalah, penuh dengan beban?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Kenapa firman Tuhan mengatakan demikian? Karena Bapak Ibu, seringkali kita sudah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa kita terjatuh, kita terpeleset bukan karena batu yang besar, tetapi karena kita terpeleset atau tergelincir oleh batu yang kecil. Demikian juga dengan kehidupan Bapak Ibu. Seringkali kita terjatuh karena hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang tidak kita sengaja, seperti ucapan kita yang tidak berbobot. Maksud kita guyonan, maksud kita hanya berkata-kata ala kadarnya, tetapi Bapak Ibu, kata-kata kita ternyata bisa memberi dampak yang besar bagi orang lain. Saya teringat akan satu kasus di mana seorang ibu yang sedang bermasalah dengan anaknya, sampai dia berkata, kalau kamu seperti itu, kamu bukan anakku. Dan ketika itu anaknya juga sedang emosi. Oleh karena itu anak itu menanggapi kata-kata ibu itu dengan serius. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah itu dan tidak pernah kembali lagi. Kata-kata yang hanya sesaat, kata-kata ibu yang dilanda oleh emosi ini ternyata membuat dia terpeleset Bapak Ibu. Dia menyesali seumur hidupnya karena kata-katanya dia tidak pernah berjumpa kembali dengan anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Tidak hanya dikatakan sebagai obat, tetapi obat yang manjur. Dan dikatakan juga bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berhati-hati di dalam setiap perkataan kita. Kita mau berhati-hati di dalam setiap perbuatan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang menjadi penyesalan seumur hidup kita. Dan kita tahu perkataan kita, perbuatan kita bersumber pada hati. Oleh karena itu kita patut bersyukur kalau pada bulan ini gereja mengajak kita untuk merestorasi hati kita. Adakah hari-hari ini kita sudah merestorasi hati kita? Adakah kehidupan kita sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau merenungkan bagaimana posisi hati kita. Tadi dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur supaya kita menjadi lebih sabar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk membuat kita menjadi lebih sabar. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita gembira, hati kita tidak terluka, maka kita tidak mudah tersinggung oleh orang lain. Kita bisa menanggapi sesuatu dengan tenang, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, sehingga minimalis daripada kesalahpahaman Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau merenungkan, sebenarnya kesalahpahaman itu seringkali terjadi ketika kita sedang dalam keadaan emosi, kita sedang dalam keadaan marah, ketika kita tidak sedang gembira. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita senantiasa bergembira. Supaya apa? Untuk meminimalis daripada kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk mengurangi kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk kita mengambil keputusan yang tepat. Nah Bapak Ibu, kita sudah mengerti bahwa dalam keadaan kita emosi, dalam keadaan kita amarah, seringkali kita mengambil satu keputusan yang tidak tepat. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita mau belajar memiliki hati yang senantiasa gembira supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Memang Bapak Ibu, pada waktu hati kita tenang, kita tidak kemurungsung Bapak Ibu, kita bisa mengambil keputusan itu fokus pada masalah yang ada, bukan kepada emosi kita.
Tetapi berbeda ketika kita ada di dalam emosi, ketika hati kita tidak gembira, kita sedang marah, kita sedang jengkel. Seringkali keputusan yang kita ambil bukan pada keputusan yang tepat. Kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali kita mengambil sebuah keputusan untuk membalas dendam, untuk menyalahkan orang lain, sehingga supaya orang itu terjatuh. Kita tahu bahwa itu bukan keputusan yang tepat, bahwa itu hanya keputusan untuk menyakitkan orang lain. Tetapi kita berkata, biarin saja. Mungkin kita diingatkan oleh orang lain tentang keputusan kita, tetapi kita katakan, biar saja. Karena apa? Karena tujuan kita untuk membalas dendam seseorang. Jadi bukan untuk penyelesaian masalah. Oleh karena itu, miliki hati yang gembira, hati yang tidak mudah tersinggung, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita tidak gelo dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak ada penyesalan setelah keputusan itu kita ambil. Dan yang ketiga, hati yang gembira tentu adalah obat yang manjur buat kesehatan kita. Kita tahu Bapak Ibu bahwa otak dan hati kita, pikiran dan hati kita itu terkait erat dengan tubuh kita. Sehingga orang yang hatinya gembira itu lebih seringkali sehat daripada orang yang banyak masalah dalam hidupnya. Orang yang bermasalah seringkali tanpa sadar tubuhnya menjadi sakit, entah pusing, entah tekanan darah tinggi, bisa juga kena kanker dan sebagainya. Kita tahu bahwa sakit penyakit termasuk diabetes itu juga disebabkan karena pikiran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu, mari kita belajar untuk memiliki hati yang gembira agar kita tidak terjatuh di dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik di dalam kita mengambil sebuah keputusan ataupun di dalam kesalahpahaman ataupun di dalam sakit penyakit, itu bisa kita hindari semua ketika kita memiliki hati yang gembira. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana keadaan kita kalau kita sedang emosi, kita sedang amarah? Manusia tidak bisa lepas daripada kemarahan, manusia tidak bisa lepas dari emosi ataupun kebencian. Satu hal, firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu berbuat dosa ketika kamu marah. Artinya kita boleh marah Bapak Ibu, tetapi hanya sesaat. Segera kita kuasai diri kita, jangan biarkan amarah itu berlarut-larut, tetapi kita mau cepat menguasai diri. Karena apa? Firman Tuhan katakan, jangan simpan amarahmu sebelum matahari terbenam. Artinya apa? Masalah itu harus segera kita selesaikan. Hati kita harus segera kita restorasi. Hati kita harus segera kita netralisir dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak terpeleset di dalam kehidupan ini. Mari hampiri Tuhan secara pribadi. Ketika engkau marah, datanglah kepada Tuhan, hampiri Tuhan secara pribadi, minta urapannya, minta kasih karunia-Nya, sehingga hatimu kembali menjadi tenang, hatimu kembali menjadi damai sejahtera, bahkan luka-luka hatimu boleh terhilang semuanya karena dibebat oleh kasih Tuhan. Bukankah Tuhan itu adalah sumber kasih? Tuhan itu sumber damai sejahtera. Kita bisa menikmati kasih dan damai sejahtera Allah ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sudahkah kita mencari Tuhan? Sudahkah kita meminta kepada Tuhan? Sudahkah kita mengetuk kepada Tuhan agar hati kita kembali penuh damai sejahtera, hati kita penuh dengan sukacita, sehingga kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan masalahnya. Keputusan yang tepat, bukan keputusan yang dilandasi dengan emosi. Mari Bapak Ibu kita sama-sama pagi hari ini menghampiri Tuhan secara pribadi, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kasih karunia-Nya.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun hari ini mungkin kami sedang ada di dalam masalah, tetapi damai sejahtera-Mu tetap Engkau curahkan bagi kami. Penyertaan-Mu tetap Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga dengan hikmat-Mu Engkau menuntun kami untuk kami mengambil keputusan yang benar. Kami tidak mengambil keputusan yang salah, kami tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi kami. Tuhan, ampuni kami bila mana kami telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali kami mengambil langkah atas dasar emosi kami. Kami mengeluarkan kata-kata atas dasar emosi kami. Kami melakukan perbuatan atas dasar emosi kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami rindu pemulihan itu terjadi. Kami bisa merestorasi hati kami. Bantu kami Allah Roh Kudus untuk kami merestorasi hati kami, supaya hati kami penuh dengan damai sejahtera, hati kami penuh dengan sukacita, sehingga kami mengambil keputusan seperti kehendak-Mu. Kami mengambil keputusan seperti apa yang Kau inginkan, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan para pendengar pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, lawatan-Mu mengalir, urapan-Mu menyertai, sehingga sepanjang hari ini apapun yang mereka lakukan boleh menjadi berhasil karena Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.